Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Abi. Halo. Kak Abi dari mana nih tadi datangnya? Dari acara atau Ya, langsung? dari tempat itu. Kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Oh ya, belakangan ini sibuknya ngapain aja, Kak? Mungkin kesibukannya kemarin membantu teman-teman adik tingkat sanggar ya. Terus kemungkinan di waktu dekat ini mungkin ada kegiatan di eksternal gitu. Oh ya, kakaknya tak lihat tuh ini ya, ikut kegiatannya tuh di luar kampus lumayan gitu ya. Nah, itu kakak dapat info-info gitu dari mana sih? Yang pertama mungkin dari relasi ya, mungkin dari teman-teman kakak tingkat yang terdahulu, mungkin terusan bagaimana kita bisa bertemu dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh mungkin pihak-pihak lain. Jadi nanti di situ bisa ketemu orang baru, nantinya bisa menjalin komunikasi selanjutnya gitu. Nah, itu awal kakak ikut kegiatan di kampus tuh gimana dulu awalnya? Apa ada yang ngajak atau emang kakak tuh tertarik sama kegiatan-kegiatan di kampus? Yang pertama mungkin dari diri sendiri ya. Pertama cari info-info terlebih dahulu. Pertama mungkin dulu ke Hima ya. Hima dulu, kemudian naik ke fakultas sampai di universitas. Dulu awal di Hima jadi staff aja. Ya, staff. Terus masuk ke BEM, enggak? Ke BEM di tahun periode kedua. BEM Fakul, BEM Univ. Universitas. Ya, langsung di Univ jadi kadep itu ya? Iya, jadi menteri seperti ya. itu. Terus kemarin kan juga habis tertijab ini ya dari ketua PKKMB. Nah, itu kan pasti kalau jadi ketua tuh beban yang diampu tuh berat ya. Nah, itu gimana kakak mengayomi staff-staff kakak gitu kan pastinya harus ada hubungan gitu ya. Nah, kan nggak semua orang tuh bisa. Ada nggak sih kak tipsnya gitu? Mungkin tipsnya jangan merasa bekerja sendirian lah, karena kan ketua di PKKMB kemarin juga mesti punya koor-koor, juga punya staf juga yang harus dilibatkan. Mungkin dari situlah mungkin bisa membagi gimana cara membagi dengan teman-teman di koor dengan teman-teman yang di anggota gitu nantinya. Di pemilihan sebagai ketua bukan berarti semua akan diakuisisi oleh ketua, namun juga dari koor juga bisa membantu lah untuk mendekatkan antara ketua dengan staf. Nah, pastinya kalau ikut kayak gitu ada tantangan tersendiri. Nah, dulu tuh kakak pas awal ada tantangan yang kakak tuh sampai gimana ya, susah nih? Nggak ada? Atau Kalau ada? tantangan mungkin ada terkait, sebenarnya dulu tuh punya impian bahwa semuanya harus menjadi ketua gitu. Pada saat awal-awal masih jadi maba, step by stepnya kalau bisa menjadi KBM Univ pada saat itu. Cuma sehingga ada suatu tolak belakang dari pribadi, jadi kak cukup di fakultas, dan tantangan yang terberat mungkin apa ya, nggak ada karena udah Terbiasa ya? udah siap ya udah. Sebelum kuliah juga ikut kegiatan di sekolah SMA gitu. Mungkin kalau di internal enggak, tapi kalau di eksternal iya. Iya, apa aja tuh? Mungkin dulu di bidang yang mungkin sampai sekarang masih jalan adalah di bidang pembuatan film pendek. Gitu. Di punya production house di Malang, jadi yang sampai saat ini tetap jalan. Dulu dari SMA itu ikut lomba-lomba bikin film, jadi director lah pada saat itu. Berarti kakak aslinya Malang? Ya, dulu SMA di Malang gitu. Oh ya. Terus ini sekarang kan udah kuliah nih, apa masih ikut kegiatan eksternal juga tapi selain yang film ini? Mungkin ada beberapa. Nah, itu dulu infonya dari teman-teman juga atau lihat-lihat di medsos? Pertama teman-teman, kemudian dari kakak tingkat. Kakak tingkat itu juga baik loh untuk ngasih info terutama. Nah, kakak bisa deket sama kakak tingkat itu gimana sih? Kan banyak juga tuh ya adik tingkat yang kayak takut atau malu kan deket sama kakak tingkatnya gitu. Nah, dulu kakak gimana kok bisa deket sama kakak-kakak tingkatnya? Yang pasti jangan malu. Keduanya teman-teman semuanya yang nonton ya mungkin lebih tahulah kebutuhan yang dekat dengan kakak tingkat itu seperti apa. Mungkin contohnya kayak dulu sebelum naik ke ketua PKKMB fakultas, saya udah dekat dengan Mas Zamzami, salah satunya seperti itu ketua PKKMB 2020. Jadi cara mendekatinya ya kayak ya kita yang disukai kakak tingkat itu apa, kita mengobrol seperti apa, enggak terlalu ya ngaweruh lah. Cara kalau orang Jawa itu ngaweruh apa ya, cari ilmu lah ke kakak tingkat gitu. Nah,
sama kuliah kakak keganggu gak ya kalau ikut kayak gitu? Sejauh ini aman. Aman. Gimana cara kakak ngebagi waktu kakak buat ngerjain tugas? Kan pasti semakin naik semester tuh tugasnya makin banyak ya. Nah, itu gimana kakak ngimbangin sama kegiatan-kegiatan yang kayak baik banget ya kakak ikutnya? Mungkin pembagian waktunya ya itu gunanya organisasi, bukan berarti organisasi buat seneng-seneng aja. Jadi kadang pembagian tugas dan itu dibantu teman juga ya, mungkin agak sedikit gimana gitu, cuma memang ya kayak gitu. Kalau waktunya mepet kadang ada ya gini, kekuatannya relasi itu di situ. Jadi kan kadang teman ngasih info, kadang kita telat info, terusan dekat dengan dosen juga gitu. Jadi kadang dosen mengerti lah dengan kegiatan yang dijalani. Jadi kak ada beberapa kelonggaran yang mungkin nggak didapatkan di teman-teman yang lain. Oh gitu. Nah terus kalau kakak ada nggak sih kayak waktu masih maba itu takut gitu loh mau nunjukin ekspresif kayak berpendapat? Kan pasti kalau kita baru join gitu tuh kayak takut nanti takut pendapatnya nggak diterima gitu kan? Mungkin karena udah kebiasaan dari SMA ya, jadi udah langsung punya semangat lah pada saat itu, kak ingin menunjukkan bahwa ini aku bisa. Pada saat itu ya langsung ikut, ya udah langsung naik terus sampai kenal dari berbagai fakultas. Mungkin dulu di universitas ada pergerakan, pada saat itu penasaran dengan pergerakan, ikut pergerakan. Setelah tahu oke, berarti tarik lagi. Kalau udah selesai kan, kalau kepanitiaan atau organisasi kan ada periodenya kan. Apakah setelah selesai itu pertemanannya selesai gitu atau tetap lanjut? Sejauh ini semuanya masih berjalan. Mungkin nggak sesering dulu karena udah punya tujuan masing-masing. Ada tujuannya masing-masing gitu. Motivasi kakak sejauh ini sampai sekarang aktif tuh apa? Selain nambah relasi dan pengalaman gitu-gitu. Sejauh ini untuk ikut organisasi ya karena nyaman lah dengan yang pertama itu nyaman, yang kedua tahu keadaan diri sendiri dulu. Jadi kak kenapa saya ikut ini, kenapa saya harus lari ke sini, kenapa harus mengemban ini. Jadi kak saya ini aman-aman saja. Nah, pernah nggak sih kak ngerasa apa ya kayak, duh kok kegiatanku banyak banget ya tapi tugasku belum selesai gitu. Terus kakak bingung kayak aku harus ngapain dulu ya gitu. Pernah kayak gitu? Mungkin kalau di tugas kuliah enggak, tapi kalau nabrak dengan semua agenda pernah. Nah itu gimana tuh? Kakak milih yang mana? Yang pertama tetap akademik ya. Yeah. Jadi teman-teman tetap di akademik terlebih dahulu, baru organisasi. Bukan organisasi dulu tapi akademik. Kalau tabrakan di organisasi semuanya, tapi akademiknya pas itu lagi kosong. Intinya pilih mudaratnya yang paling dikit. Nah maksudnya mudarat apa ya? Pilih yang sekiranya kesalahan lebih dikit. Kak mungkin ketika itu bebarengan, ini cerita aslinya ya, dulu tuh masih perjalanan duta kampus, ada pentas sanggar, ada persiapan PKKMB sama di Hima, sama yang di eksternal itu jadi 5 agenda di satu hari di waktu yang berbarengan. Jadi kak akhirnya tak putuskan untuk yang bisa diwakili, nanti tak susul. Jadi di 5 tempat itu cuma setengah jam menemui intinya apa, baru ke agenda yang paling penting gitu. Ya, oke. Terus aku juga bingung ya mau lanjutin apa lagi. Oke, mungkin kayak gitu aja ya. Makasih kak udah nyempetin waktunya untuk datang hari ini ke sini. Semoga abis ini UAS kan, semoga lancar UASnya, semoga abis ini kegiatannya dilancarin juga. Ya, makasih ya. Oke guys, segitu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Dadah.